wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mempresentasikan rangkuman dari kelompok 1 dan kelompok 2 pas presentasi minggu lalu. Baik, yang pertama untuk kelompok 1 yaitu dasar-dasar penelitian. Nah, di mana dasar-dasar penelitian ini ada beberapa. Yang pertama, pemantauan dan bimbingan. Yang kedua, klarifikasi ekspektasi. Yang ketiga, penekanan pada kode etik. Yang keempat, validasi dan revisi tentang plagiarisme. Yang keenam, konsultasi dengan pembimbing. Ketujuh, komitmen pada integritas. Nah, ada pun beberapa analisis yang memiliki peran sangat penting dalam penelitian bisnis karena dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang tren, pola, dan hubungan antar variabel yang relevan. Nah, ada beberapa peran utama dalam analisis dalam bentuk penelitian meliputi. Yang pertama, membantu pengambilan keputusan, di mana pengambilan keputusan ini menganalisis dan membantu bisnis untuk keputusan yang lebih baik dan terinformasi dan bukti-bukti yang diperoleh secara baik dalam perusahaan. Kedua adalah mendukung penemuan wawasan, di mana mendukung penemuan ini menjaga pola dan tren yang mungkin tidak terlibat secara langsung. Oleh karena itu, organisasi dalam mengidentifikasi peluang atau masalah potensial. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Dengan ini, menganalisis operasional ini, bisnis dapat mengidentifikasi area di mana mereka dapat meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan proses bisnis mereka. Yang keempat, mengidentifikasi peluang pasar. Nah, peluang pasar ini menganalisis dasar-dasar pasar atau konsumen untuk mengidentifikasi dan memasarkan produk-produk atau layanan mereka. Di kelompok 2 yaitu metode penelitian kuantitatif, di mana metode kuantitatif adalah pendekatan dalam penelitian ilmiah yang menggunakan data numerik atau kumulatif untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi. Nah, ada pun beberapa metode penelitian dan kualitatif. Ada dua pendekatan. Yang pertama, berbeda dengan pengumpulan dan analisis dan penelitian. Berikut adalah perbedaan antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Adalah mendukung strategi pemasaran, di mana mendukung strategi pemasaran ini mengukur efektivitas kampanye pemasaran, memahami preferensi pelanggan, dan mengidentifikasi segmentasi pasar dan efektif. Ada beberapa alat untuk digunakan untuk mengalukan analisis data dalam penelitian bisnis meliputi Microsoft Excel, yang kedua Google Sheet, yang keempat Python, yang keempat. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yang lebih berstruktur dan objektif dalam pengumpulan dan analisis data. Yang kedua, metode penelitian kuantitatif ini menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel dan subjektif dalam pengumpulan dan analisis data. Nah, yang kedua ini jenis data. Data ini mengumpulkan data dalam bentuk angka dan statistik yang dapat diukur secara kuantitatif. Oleh karena itu, penelitian ini dapat mengambil beberapa langkah untuk mengatasi bias tersebut. Berbeda beberapa cara dan melakukan penelitian seperti berikut, yaitu pertama, desain penelitian yang baik. Dapat dilakukan dengan menggunakan desain penelitian yang kuat seperti randomisasi dalam pengumpulan data. Yang kedua, pengumpulan data yang diteliti. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan instruksi yang jelas. Yang ketiga, penggunaan metode analisis. Hal ini dapat melibatkan penggunaan metode statistik yang valid dan menghindari interpretasi yang tendensius. Yang keempat, validasi dan verifikasi data. Hal ini dapat dilakukan dengan memeriksa konsistensi data, melakukan analisis sensitivitas, dan mengulangi analisis dengan metode yang berbeda. Yang kelima adalah kolaborasi peer review, yaitu kolaborasi ini dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi bias yang mungkin terjadi dalam penelitian. Yang keenam, transparansi dan akuntabilitas. Hal ini dapat dilakukan dengan menyajikan semua langkah penelitian secara terperinci. Yang ketujuh, kesadaran diri, di mana kesadaran diri tersebut ini dapat membantu peneliti mengenai dan mengatasi bias dalam proses penelitian. Oleh karena itu, penggunaan survei dalam penelitian ini memiliki kelebihan dan kelemahan yang perlu dipertimbangkan oleh peneliti. Adalah beberapa kelebihan-kelemahan, yaitu pertama, efisiensi dan skalibilitas. Kedua, standarisasi. Dan ketiga, anonimitas dan kepercayaan. Yang keempat, referensi sampel. Ada juga kelemahan dari penggunaan survei dalam penelitian adalah bias responden. Yang kedua, terbatasnya informasi. Yang ketiga, kesulitan dalam mengukur variabel dan kompleks. Yang keempat, respon rate yang rendah. Yang kelima, ketergantungan pada kemampuan literasi. Itu saja materi dari kelompok 2 yang bisa saya rangkum. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.